Ayat hari ini adalah Markus 3, ayat 1-6. Mari kita baca bersama. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah, ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu, ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Amin. Saya akan berbagi firman dengan judul, Manakah yang benar? Di sekitar kita, ada banyak sekali kasus di mana esensi dan formalitas menjadi terbalik. Ada banyak kasus di mana suatu sistem pada awalnya dimulai dengan niat dan tujuan yang baik. Tetapi seiring berjalannya waktu, sistem itu menjadi kebiasaan dan mengeras secara duniawi, sehingga pada akhirnya memiliki tujuan dan niat yang sama sekali berbeda. Akibatnya, sistem yang dibuat untuk menolong orang justru menjadi sistem yang menindas orang. Dulu, saya pernah menjelaskan dalam sebuah khotbah tentang kasus di mana sebuah undang-undang yang dibuat dengan tujuan untuk menjamin visa tanpa syarat selama 10 tahun bagi mahasiswa asing, malah disalahartikan menjadi tujuan bahwa visa hanya bisa diberikan selama 10 tahun. Hari Sabat juga telah disimpangkan seperti ini. Kemarin, saat saya berbicara tentang siapa Yesus, saya mengatakan bahwa dia adalah pribadi yang memiliki otoritas untuk memberikan roti sajian kepada Daud. Dan karena itu, dialah yang memberikan hari Sabat. Dia yang memberikan hari Sabat dan karena itu adalah Tuhan atas hari Sabat, memberikan hari Sabat dengan makna dan tujuan tertentu. Pertama, ia memberikan hari Sabat agar umatnya dapat menjalani kehidupan yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Dan kedua, saya katakan bahwa ia memberikan hari Sabat untuk meneguhkan kebanggaan sebagai umat Allah. Identitas dan kebanggaan diri, inilah yang harus kita pulihkan saat kita merayakan hari Sabat. Melanjutkan dari kemarin hari ini, kita juga akan membahas cerita yang berkaitan dengan hari Sabat. Jika kemarin adalah insiden pasif tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, yaitu hal-hal yang dilarang, maka bacaan hari ini adalah cerita aktif tentang apa yang harus dilakukan meskipun itu adalah hari Sabat. Dan dalam bacaan kemarin, tuduhan dari para penuduh dimulai setelah peristiwa terjadi. Tetapi dalam bacaan hari ini, sebelum peristiwa terjadi, Yesus terlebih dahulu menanyakan pendapat mereka tentang hal ini dan kemudian bertindak. Dalam bacaan hari ini, Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di sana, ia melihat seseorang yang istimewa. Orang itu adalah orang yang salah satu tangannya tidak dapat digunakan. Mari kita baca bersama ayat 1. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Amin. Alasan ia masuk ke rumah ibadat pastilah untuk mengajar firman. Sebelumnya pun, Yesus sering mengajar firman hikmat di rumah-rumah ibadat. Dalam arti luas, apa yang terjadi dalam bacaan hari ini juga merupakan sebuah pengajaran. Kesalahpahaman tentang hari Sabat, penafsiran hukum yang terlalu sempit dan eksklusif. Yesus ingin menyelesaikan kesalahpahaman ini melalui peristiwa semacam ini, dan mengajarkan kebenaran yang sejati. Secara lahiriah, bacaan hari ini adalah kisah penyembuhan seseorang dengan bagian tubuh yang kaku. Tetapi di baliknya, ini adalah kisah yang mengungkapkan hati Yesus, yaitu hati Allah, yang ingin dengan cara apapun melepaskan dan melembutkan orang-orang yang memiliki pikiran yang kaku dan hati yang keras. Namun orang-orang masih belum siap untuk mendengarkan hati Yesus. Dalam ayat 2, orang-orang yang ada di sana sudah berniat untuk menuduhnya. Mereka telah memutuskan untuk menuduhnya jika ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Namun, pemikiran ini sama sekali tidak masuk akal dan kontradiktif. Mereka tidak berpikir, Yesus tidak akan bisa menyembuhkan orang itu. Sebaliknya, mereka sudah berpikir, Yesus pasti bisa menyembuhkan penyakit ini, orang ini. Namun meskipun mereka sudah tahu siapa Yesus, mereka tetap berniat untuk menuduhnya dengan cara apapun. Jika dia adalah pribadi yang mampu melakukan penyembuhan seperti ini, pribadi yang dapat menyembuhkan dengan begitu mudah, mereka seharusnya menyelidiki apakah dia bukan Mesias yang ditunggu-tunggu dan menerimanya sebagai Tuhan, bukannya mencari-cari kesalahan untuk menuduhnya. Namun,
Hati orang-orang itu tertuju ke arah yang sama sekali berbeda. Begitulah natur dosa manusia. Jika pikiran sudah terpaku pada hal yang salah, maka semua hal akan dipandang secara menyimpang. Dan semua hal akan dinilai secara keliru sampai pada tingkat di mana kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin mereka hanya bisa berpikir seperti itu? Sebenarnya, jika kita memikirkan siapa orang yang benar-benar cacat di dalam rumah ibadat itu, bukankah mereka adalah orang-orang yang mencari-cari alasan untuk menuduh? Orang-orang yang menganggap diri mereka murid teladan dalam agama. Bukan orang yang tangannya lumpuh. Kita juga harus berhati-hati agar tidak memiliki hati yang keras seperti ini. Jika kita bisa melihat situasi apa adanya, kita tidak akan memiliki hati seperti ini. Kita harus memeriksa hati kita setiap hari. Apakah kita tidak memiliki prasangka seperti ini? Apakah kita tidak memiliki hati yang keras dan kaku seperti ini? Sehingga kita tidak berpikir, dia menyembuhkan orang yang tangannya lumpuh. Karena itu dilakukan pada hari Sabat, aku harus menuduhnya. Kita harus selalu memiliki hati yang terbuka agar firman Allah dapat menerangi kita dan berpengaruh di dalam diri kita, agar firman Allah dapat mengubah hati kita dan melembutkan hati kita, bukan hanya memeriksa firman yang kita inginkan. Seseorang yang dapat melakukan penyembuhan seperti ini tidak seharusnya dituduh. Seharusnya kita memiliki hati untuk melayaninya sebagai Tuhan. Orang-orang Farisi di dalam rumah ibadat telah benar-benar kehilangan hati seperti ini dan terperangkap dalam pikiran berdosa mereka yang sudah mengeras. Kepada orang-orang yang memandang Yesus dengan hati yang ingin menuduh dan pikiran yang menyimpang ini, Yesus bertanya seperti ini. Mari kita baca bersama ayat 4. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Amin. Ia bertanya mana yang benar di antara berbuat baik dan berbuat jahat pada hari Sabat, menyelamatkan nyawa dan membunuh. Jawaban atas pertanyaan ini sangat jelas. Hari Sabat diberikan untuk menyelamatkan nyawa, karena alasan Allah memberikan hari Sabat adalah untuk menyelamatkan nyawa. Coba kita renungkan firman yang kita dengar pada ibadah penyerahan diri kita hari Minggu yang lalu. Hari Sabat penciptaan juga mengalirkan kehidupan di dalam makna penciptaan. Hari Sabat keselamatan juga melimpah dengan hati Bapa yang memulihkan kehidupan. Hati Allah yang dengan cara apapun berusaha untuk menyelamatkan. Namun orang-orang tidak menjawab pertanyaan Yesus. Itu karena mereka sudah menetapkan jawabannya. Karena mereka sudah menetapkan jawabannya, mereka tidak bisa lagi belajar ajaran apapun. Mereka bukan lagi orang-orang yang menyembah Allah, tetapi mereka telah menjadi raja bagi diri mereka sendiri dan menyembah diri mereka sendiri. Kita tahu betul akhir dari cerita ini. Orang yang tubuhnya tidak sehat itu disembuhkan. Yesus memerintahkan dia untuk mengulurkan tangannya, dan ketika dia mengulurkan tangannya itu pulih. Namun cerita ini tidak berakhir di sini. Kisah penyembuhan yang begitu indah, kisah pemulihan yang begitu sempurna ini tidak berakhir begitu saja. Masih ada ayat 6. Mari kita baca bersama ayat 6. Lalu keluarlah orang-orang Farisi, dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Amin. Alkitab tidak lupa mencatat tindakan orang-orang Farisi setelah kisah penyembuhan yang ajaib ini berakhir. Mereka tidak menanggapi dengan iman meskipun mereka melihat karya mukjizat Yesus yang luar biasa ini. Mereka melihat karya kehidupan dan apa yang mereka pikirkan. Mereka memikirkan kematian. Mereka berunding tentang cara membunuh Yesus. Namun, ada hal yang lebih patut diperhatikan di sini, yaitu orang-orang Farisi tidak hanya berunding di antara mereka sendiri untuk membunuh Yesus. Orang-orang Farisi pergi menemui siapa? Mereka pergi menemui orang-orang Herodian. Kedua kelompok ini adalah kelompok yang saling bertentangan. Awalnya, kedua kelompok ini adalah kelompok yang saling bermusuhan. Orang-orang Farisi adalah kelompok agama yang menentang pemerintahan kolonial Roma. Namun, orang-orang Herodian bukanlah kelompok agama, melainkan kelompok politik yang pro-Roma. Sebuah organisasi yang mendukung penjajahan Romawi. Mereka adalah kelompok anti-Roma dan pro-Roma. Namun, apa yang mereka lakukan sekarang? Mereka menyatukan kehendak mereka. Dua kelompok dengan kecenderungan yang sangat berlawanan bersatu untuk satu tujuan, yaitu untuk membunuh Yesus, untuk membunuh Tuhan atas kehidupan, hanya untuk satu tujuan itu. Begitulah natur dosa manusia. Saudara-saudari yang terkasih, inilah natur dosa manusia. Meskipun melihat karya mukjizat yang menghidupkan,
Orang-orang merencanakan kematian dengan mengedepankan keyakinan dan tradisi keagamaan mereka. Dan mereka bersatu dengan orang-orang yang berlawanan pandangan. Dalam bacaan hari ini, siapakah orang-orang yang benar-benar cacat? Bukan orang yang tangannya lumpuh. Orang yang benar-benar cacat adalah orang-orang yang menanggapi karya kehidupan ini dengan reaksi kematian seperti ini. Saudara-saudari, marilah kita juga merenungkan wujud iman kita. Tuhan bertanya, manakah yang benar? Pagi ini apakah benar bagi kita untuk hidup dalam kegelisahan, kekhawatiran, atau kecemasan? Pagi ini, meskipun Allah menyertai kita, apakah benar hidup terbelenggu oleh kekhawatiran atau kecemasan? Terbelenggu oleh karya kematian? Tuhan kita, melalui firman ini hari ini, bertanya kepada kita masing-masing. Bukankah dalam iman kita juga ada sikap yang tidak bisa menjawab dan menjadi kaku seperti ini? Hati Allah selalu tertuju kepada kita. Tetapi, bukankah kita hidup tanpa menyadari hati Allah yang begitu lembut itu? Bukankah kita tidak menunggu dengan iman atas apa yang Allah lakukan? Melainkan bersikap negatif, ekstrem, jahat, menyimpang, dan hanya menutup hati kita, lalu menilai menurut pikiran kita sendiri, dan bertindak sesuka hati kita. Saya berharap pagi ini menjadi waktu untuk merenung. Oleh karena itu, saya berharap kita dapat merenungkan hidup kita. Apakah kita tidak terperangkap dalam kegelisahan sesuka hati kita, kekhawatiran sesuka hati kita, kecemasan sesuka hati kita, dan perasaan sesuai kehendak kita sendiri, bukannya damai sejahtera dari Allah. Hari ini pun Tuhan kita menyertai kita dalam kehidupan kita. Mari kita bertekad untuk tidak hidup sembarangan, seolah-olah Tuhan tidak menyertai kita, dan juga tidak merasa kesepian seolah-olah kita sendirian. Mari kita bertekad untuk mengalami karya kehidupan Tuhan kita secara mendalam dan menghidupi kehidupan itu dalam hari ini. Dan juga menyerahkan diri di hadapan Allah. Saya berkati, Gestron, Homer Jenny, Manapul Trey Rainy, di Studio Kenny.